memanggilnya Tiis Diajeng Istati. Ya, kami ini sebetulnya teman tapi juga masih ada hubungan keluarga, karena Pak Ibnu Taji itu terahnya Prawiro dan kami dari Salya Wijaya terah kami juga Prawiro Seco. Jadi masih ada hubungan. Kalau dulu itu Prawiro itu konon ya, saya hanya diberitahu, saya tidak menghidupi sendiri pengalaman itu. Prawiro itu berarti prajurit dari angkatannya Pangeran Diponegoro dulu. Jadi semua yang tumenggung itu menjadi Prawiro. Nah, itu dengan sendirinya hubungan kami meskipun sahabat karib masih dengan rasa kedekatan persaudaraan. Itu hubungan dengan Istati. Istati itu dibawa keluarganya pindah dari Semarang awal tahun 50-an. Jadi kami berpisah, dia sekolah di Jakarta, saya meneruskan sekolah di Semarang. Kemudian tahun 60-an saya pernah dari luar negeri pulang mencari di mana di Istati. Saya mendengar bahwa Istati menjadi penari yang sering diundang menyuguhkan tarian untuk tamu-tamu luar negeri di Istana Merdeka. Masa itu adalah masa Bung Karno, Presiden Soekarno. Saya cari, ketemu, terus waktu itu suami saya menjadi konsul orang keduanya kedutaan Perancis di Filipina. Saya senang sekali menari dan saya minta kepada Istati untuk mengajar saya tarian yang paling sederhana, yaitu pendet. Nah, dia mengajar saya menari pendet. Itu juga satu kenangan tersendiri karena saya mendapat kenang-kenangan spiritual dari di Istati. Nah, tarian ini kemudian saya ajarkan ke pemudi-pemudi, ya muda-mudi, tapi muda enggak ada, tapi mudi karena pendek kan tarian wanita. Ya, di kedutaan Indonesia di Manila tahun 60 berapa ya, 67 atau 68 gitu. Iya, 67. Jadi sampai mereka dipentaskan juga. Jadi saya merasa wah ini kenang-kenangan dari Tiis yang saya praktekkan dan saya sebarluaskan. Itu semakin merasa hubungan saya dengan Istati itu semakin menunjam ke hati, ketulusan juga, karena dia memberi saya kenang-kenangan yang bisa saya sebarluaskan. Setelah saya belajar di Yayasan Gita Prakesti, Pak ya, banyak manfaatnya buat saya, tambah wawasan buat saya. Yang tadinya saya nggak bisa bikin kayak bros kayak gini, Pak, saya jadi bisa bikin kayak masak juga saya bisa. Ada, walaupun saya pernah bekerja, tapi ada menambah buat saya gitu ya, Pak ya. Dan ini saya bisa ada hasilnya, saya bisa bikin, saya jual. Dan alhamdulillah dari saya belajar di Yayasan Pramesti Gita yang dipimpin oleh Ibu Istati Sudibyo, Pak ya. Saya sangat berterima kasih. Jadi menambah ilmu buat saya ya, Pak ya. Dan ini hasilnya, ini hasil karya dari sana.
alhamdulillah ada manfaat buat saya dan ada penambah hasil ya Pak ya, bisa dijual kan. Dan saya sangat berterima kasih sama Ibu Istri Sudibyo yang telah memberi kesempatan buat saya ikut bergabung di Yayasan Pramesti Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Rini, salah satu pemateri dari program PPIK, Pendidikan Perempuan Indonesia Kreatif, di bawah kepemimpinan Ibu Istati Sudibyo sebagai Ketua Yayasan Pramesti Gita. Saya sangat terkesan dengan Ibu Istati ini karena saya memang berkenalan dengan beliau saat kami mengundang beliau untuk isi materi di MTFM ketika kita membahas tentang Hari Ibu. Di sanalah kami sangat terkesan dengan perjuangan Ibu Istati, di mana beliau yang dari kecil sudah ditinggal ibunya dan lebih banyak diasuh oleh ayahnya. Dengan berbagai keterampilan dan kedisiplinannya, ternyata beliau bisa membagikan setiap ilmunya kepada perempuan-perempuan yang sekarang di bawah pimpinan beliau di PPIK yang sudah sampai angkatan kelima insya Allah sekarang ini. Barangkali itu yang saya kenal tentang Ibu Istati Sudibyo, intinya dengan disiplin, kerja keras, dan penuh keikhlasan, ketulusan dalam berbagi, dalam mengamalkan ilmunya, dalam mengamalkan setiap keterampilan-keterampilan yang beliau miliki, ternyata membuat beliau menjadi seorang pribadi yang luhur, dan di usianya yang sudah 78 atau 79 sekarang ya kalau nggak salah, alhamdulillah Bu Istati masih terus bisa berkarya. Terima kasih, inilah yang bisa saya sampaikan tentang Bu Istati Sudibyo. Mudah-mudahan saya sebagai generasi yang ya tidak bisa dibilang muda karena umur sudah mau 50 bisa juga mewarisi ilmu dan pengalaman beliau untuk saya juga bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini rasanya ingin sekali saya ikut memberikan suatu kenangan ataupun pendapat saya dalam menyambut Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit saja sudah merupakan suatu kata-kata yang begitu besar maknanya, karena dalam hal bangkit itu berarti yang tadinya tidak mempunyai aktivitas apapun, tetapi kemudian mempunyai aktivitas yang nampaknya kelihatan berjalan. Nah, inilah bagaimana apa yang kelihatan dalam kegiatan yang berjalan itu. Tentu saja berbeda-beda, tetapi harapan dari setiap manusia yang merupakan suatu umat yang percaya pada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu mempunyai rasa bahwa apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang sudah merasakan bisa bangkit, itu tentu ada beberapa hal. Bangkit dalam bisa mengerjakan sesuatu yang bermakna untuk dirinya. Dia berhasil untuk dirinya. Tadinya tidak bisa berhasil untuk dirinya, tetapi karena dia bangkit, dia bisa. Tetapi sebagian lagi lebih maju, lebih tinggi, karena bangkit dan dia sudah bisa berhasil untuk dirinya. Tetapi juga malah juga sudah bisa berhasil untuk membantu orang lain hasil dari bangkitnya. Nah, ini yang luar biasa. Tetapi ada satu lagi yang harus diingat. Apa itu?
kegiatan itu banyak-banyak sekali, tetapi yang dimaksud bisa berhasil dan bermakna untuk orang lain tentu yang positif dong. Kalau yang tidak, ya mungkin untuk dirinya sendiri dia ada merasa bangkit, tapi belum tentu positif. Ini, nah sekarang karena saya adalah seorang perempuan dan saya seorang yang sudah lanjut usia, saya bisa meniti kegiatan-kegiatan yang sudah saya laksanakan. Saya bisa meniti juga apa yang sudah dapat saya berikan untuk orang lain. Meskipun tentu orang lain itu banyak bisa menilai, tetapi saya sendiri merasa belum maksimal. Oleh sebab itu, saya masih tetap terus berpikir apa yang bisa saya berikan lebih maksimal untuk orang lain, sehingga orang lain dapat bangkit dan berhasil seperti apa yang saya cita-citakan. Jadi saya kira sekarang ini kita lihat, marilah ibu-ibu, para perempuan, mari kita bangkit menjadikan generasi-generasi penerus kita untuk kita teliti. Jangan sampai apa yang sudah terjadi dari penerus-penerus yang lalu tidak baik. Jangan sampai penerus kita yang akan datang ini juga seperti itu. Nah, meskipun kata orang terlambat, tapi sebetulnya tidak ada terlambat. Memang sebetulnya memberikan santapan kepada anak-anak kita di dalam pendidikan untuk dia bisa bangkit dan menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi untuk masyarakat sekelilingnya harus diberikan sejak dini. Pertama kali pendidikan dan kegiatan sosial, sehingga pada waktu dia menginjak umur dan sudah dewasa, kegiatan sosial ini sudah menjadi satu dengan kehidupannya, sehingga tidak akan dia malas ataupun tidak senang untuk membagikan sesuatu kepada orang lain. Ini nah, itulah makanya saya sebagai seorang perempuan, meskipun saya sudah lansia, tentunya memang semuanya ini adalah tugas daripada perempuan. Kami mohonkan kesadaran daripada perempuan di dalam mendidik putra-putrinya mulai dini, sudah dikenalkan dengan budi pekerti, tata krama. Ini penting sekali. Jadi dengan adanya pemantapan dalam pengertian atau budi pekerti itu sudah dijalankan, maka sampai mereka nanti besar dan dewasa, mereka sudah menjadi satu dan tidak merupakan suatu hal yang terlupakan karena sudah diberikan santapan itu mulai dini. Ini yang harus kita sadari, bahwa ternyata semuanya dimulai dari para perempuan, dan ini adalah memang betul-betul tugas dari para perempuan. Nah, selamat ibu-ibu dan para perempuan yang lain, laksanakan apa yang memang sebagai tugas para perempuan seutuhnya. Terima kasih.